Jika putusan MA ini berkonsekuensi undang-undang dirubah, ya hierarki perundang-undangan kita ya rusak gitu loh. Makin lama hukum kita itu kesannya jadi mainan penguasa dan juga partai politik saja gitu loh. Hai, ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Mungkin karena merasa bungsunya ditolak di mana-mana, Pak Jokowi jadi marah. Dan kemudian membuat sebuah gerakan yang bisa membuat Mas Kaisang pada November nanti turun di pilkada. Ini sih asumsinya Mbak Yus loh ya persis asumsi banyak orang loh. Ketika MK memutuskan batas usia capres dan cawapres diubah, siapa yang paling berkepentingan? Ya hanya Pak Jokowi. Nah, kalau ada yang bilang Pak Prabowo mendapat keuntungan, itu kan fakta yang coba dikait-kaitkan ya kan. Benar bahwa salah satu faktor kemenangan Prabowo karena Pak Jokowi, tapi bukan faktor Gibran sebagai cawapresnya. Nah, di soal Kaisang ini kemarin MA memutuskan bahwa PKPU atau peraturan KPU yang mensyaratkan usia minimal kepala daerah itu 30 tahun itu dicabut. Soalnya pas pilkada besok usianya baru 29 tahun, kecuali pilkada diundur hingga Natalan. Pas sama tanya Mas Kaisang ke 30. Tapi apa mau dikata, MA sudah memutuskan ya. Ada banyak pertanyaan usai MA memutuskan hal ini. Ini pertanyaannya Mbak Yus sendiri, bukan dari orang lain loh ya. Apalagi dari tetangganya Mbak Yus. Bukan para ngosra. Apa bedanya perubahan batas usia antara capres-cawapres yang dilakukan dua lembaga hukum yang berbeda? Pas tentang batas usia capres-cawapres, bukankah yang memutuskan itu MK? Nah, lah kenapa yang syarat kepala daerah yang memutuskan malah MA? Sebagai orang yang nggak paham hukum ya sebaiknya kan nanya gitu loh. Kira-kira apa tanggapan Pak Jokowi? Ternyata publik diminta nanya ke MA atau yang menggugat. Lah kan yang diuntungkan itu kan ya Bro Kaisang Pak, anaknya Bapak. Gimana sih Pak itu? Lah bilang nggak ada kaitannya, masyarakat itu nggak bakalan nanya-nanya, nggak bakalan kepo. Boya udah diakuin saja, jangan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu gitu loh Pak. Bila gugatan batas usia capres-cawapres diajukan banyak pihak, baik dari individu, partai politik, maupun lembaga. Nah sekarang ini yang mengajukan Partai Garuda. Dulu Partai Garuda juga menggugat batas usia capres-cawapres juga. Heran banget ini partai kok ya hobinya hanya fokus gugatan batas usia doang gitu. Memangnya dia dibikin buat gugat-menggugat ya? Lolos ke Senayan saja enggak, tapi 2 kali ketahuan membuat kakak adik jadi bisa ikut kontestasi politik. Lantas coba tak cari, siapa sih ketua umum Garuda itu? Jebule namanya Pak Rida Sabana, dan ini bukan partai baru ternyata. Usianya sudah hampir 10 tahun. 2019 dan 2024 berhasil ikut pemilu, meski tak pernah mendapatkan kursi. Pak Rida ini meneruskan Partai Kerakyatan Nasional yang didirikan oleh Pak Harmoko, Menteri Penerangan era Orde Baru. Kemudian dia pernah bekerja sebagai Direktur Jaringan TV Komersial di TPI, Televisi Mbak Tutut, putrinya Pak Harto. Sekarang TPI berganti nama jadi MNC, dulu juga aktif di KNPI. Nah, kembali ke soal dikabulkannya gugatan tadi. Kenapa Partai Garuda mengajukan keberatan soal PKPU? PKPU yang dicabut yakni nomor 9 tahun 2020. Nomor 9 tahun 2020. Nah, ngono loh. Padahal PKPU terutama klausul menyangkut batas usia. Itu mengacu ke Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.
Mau diubah puluhan kali PKPU-nya ya tidak ada manfaatnya. Sebab rujukan undang-undang tetap membatasi minimal 30 tahun jika mau mendaftar di pilkada. Kan gandolan PKPU itu undang-undangnya sehingga tidak otomatis berubah gitu loh. Jika putusan MA ini berkonsekuensi undang-undang dirubah, ya hierarki perundang-undangan kita ya rusak gitu loh. Tidakkah semestinya MA tahu gugatan yang diajukan oleh Garuda mestinya ditolak karena tidak tepat kan? Ya kan? Makin lama hukum kita itu kesannya jadi mainan penguasa dan juga partai politik saja gitu loh. Harapan rakyat agar hukum benar-benar berlaku adil itu kayak pepesan kosong saja. Janji-janji palsu. Macam cowok yang lagi ngalamin cinta monyet. Pihak istana waktu dikonfirmasi tentang putusan ini menolak berkomentar. Kata Pak Mensesnek, Pak Pratikno, eksekutif tidak mencampuri putusan yudikatif. Beneran nggak mencampuri, Pak? Ya nggak ikut campur lah. Lawang keputusannya aja menguntungkan Pak Jokowi kok. Tinggal kita menunggu ini ya, tahu wakil rakyat di mana? Wakil rakyat di mana? Wakil rakyat gimana gitu loh. Soalnya mereka kan pihak-pihak yang punya hak untuk ngerubah undang-undang. Lagian kan pilkada pendaftarannya paling akhir tanggal 27 sampai 29 Agustus. Artinya masih ada 3 bulan lagi. Waktu yang lumayan panjang buat melakukan revisi atas batas usia calon kepala daerah. Sehari sebelumnya Ketua Harian Gerindra di sosmednya memposting poster Mas Budi Satrio Jiwandono bersama Mas Kaisang for Jakarta 2024. Beneran nih putusan MA tidak ada kaitannya dengan postingan itu. Misal Mbak Yus berkesimpulan bahwa Ketua Harian Gerindra sudah tahu duluan putusan MA. Apa itu salah? Loh, siapa tahu Pak Dasko Sufmi Ahmad sudah dapat bocorannya duluan. Tapi beneran Gerindra akan mengusung Mas Kaisang juga. Ya ini masih jadi tanda tanya besar di banyak kalangan gitu loh. Ngoser pasti banyak memprediksi jika pasangan ini hampir pasti akan bertarung di Pilgub DKI. Nek Mbak Yus enggak malah. Poster ini sengaja diposting buat mainan politik saja, biar Pak Jokowi seneng. Gitu. Kita tahu loh, hubungan Pak Prabowo sama Presiden lagi nggak bagus. Sehingga ini semacam nyeneng-nyeneng loh ya. Kabar Mas Kaisang ikut pilkada wes patah di beberapa tempat loh ya. Dulu sempat dibilang mau maju di Depok, di Jawa Tengah, di Solo, dan terakhir mau maju di Bekasi. Baru kali ini nama seseorang muncul di beberapa tempat. Biasanya tuh paling banyak ya 2 tempat. Ini bukan soal Mas Kaisang lebih potensial punya peluang besar mau maju dimanapun. Salah kesimpulannya nek kayak gitu ya toh. Justru munculnya nama Mas Kaisang di banyak tempat menunjukkan elektabilitasnya tidak bagus. Sehingga kemudian nama dia dipindah-pindah. Apakah punya peluang menang di tempat lain gitu loh. Nah, Pak Sufmi mengunggah poster tadi hanya buat lucu-lucuan saja. Tentu tidak serius mau gandeng bungsunya Pak Jokowi. Kalau majunya Mas Budi Satrio lah itu baru serius. Sebab Mas Budi ini sangat potensial. Meski dari Gerindra, Mbak Yus ya mesti jujur. Dilihat dari latar belakangnya ya, wah, wes orang iki pas jadi kepala daerah, termasuk di Jakarta. Tidak hanya masih muda, ganteng, cerdas, tapi bila dilihat-lihat orangnya kalem, nggak meledak-ledak. Bukan hanya sekarang masih jadi wakil rakyat, usia juga masih 24 tahun, tapi sudah jadi wakil ketua Komisi 4 DPR RI. Dia lulusan dari Amerika, pernah jadi direktur di beberapa perusahaan juga. Berarti kan pengalamannya nggak main-main, ora ceng-ceng, boy, ya toh? Mbak Yus yo
pengen ngajari. Jika memang ada kader bagus yang mesti harus kita akui gitu loh, iya kan? Nah, soal putusan MA tadi bakal jadi isu yang terus menggelinding ya, dan jadi polemik politik baru. Sehingga apa yang dilakukan MA bukan memperjelas isu positif enggaknya Mas Kaisang ikut kontestasi, malahan menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan. Tapi ya begitulah, ya sudahlah. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Is. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!